Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Hidayana dari kelas 2D dengan NIS 195969. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang penetapan kadar H2O2 dalam perhidrol. Berikut adalah dasar prinsip, tujuan, dan reaksi dari penetapan kadar H2O2 dalam perhidrol. Baiklah, selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada Erlenmeyer 300 ml. Yang kedua ada labu ukur 100 ml. Yang ketiga ada corong. Yang keempat ada bulb. Dan yang kelima ada gelas piala. Gelas piala di sini kita bisa gunakan sebagai tempat limbah. Selanjutnya, yang keenam ada pipet volume 10 ml. Yang ketujuh ada pipet tetes. Yang kedelapan ada gelas ukur 100 ml. Yang kesembilan ada klem statif. Dan yang ke-10 ada buret coklat. Dan yang terakhir ada labu semprot. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah larutan contoh H2O2. Kemudian yang kedua ada larutan KMNO4 0,1N. Yang ketiga ada larutan H2SO4 4N. Yang keempat ada Aquades. Dan yang kelima ada kertas saring. Baiklah, sebelum melaksanakan praktikum, alangkah baiknya pada langkah awal kita harus memastikan area kerja dan alat-alat yang akan digunakan bersih. Alat-alat yang akan digunakan sebaiknya dibilas terlebih dahulu dengan Aquades. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Baiklah, yang pertama kita akan mengisi buret dengan larutan penitar, yaitu larutan KMNO4 0,1N. Sebelum digunakan untuk menitar, buret terlebih dahulu dibilas dengan larutan penitar, yaitu KMNO4 0,1N dengan cara buret diisi dengan larutan penitar hingga angka 45. Kemudian buret dilepas dari statif. Kemudian buret dimiringkan 180 derajat dengan posisi kedua tangan memegang ujung buret, lalu buret diputar-putar hingga larutan penitar seluruhnya membasahi buret. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat video di atas. Setelah buret dibilas, selanjutnya kita mengisi buret dengan larutan penitar. Ketika mengisi buret, jangan lupa memakai corong dan kertas saring sebagai penyangga. Pertama, kita mengisi buret hingga 1 cm di atas angka 0. Kemudian, setelah itu, corong dilepas. Untuk menghilangkan gelembung yang ada pada buret, kita harus memutar dengan cepat kerannya. Setelah itu, buret dikeringkan dengan kertas saring, lalu dihimpitkan hingga tangga batas. Setelah semua dilakukan, kini buret siap digunakan untuk menitar. Setelah mengisi buret dengan larutan penitar, selanjutnya kita akan membuat larutan H2O2. Sebelum itu, di sini kita menggunakan bulb. Bulb memiliki 3 katup, yaitu ada katup E, katup S, dan katup A. Katup E berfungsi untuk mengeluarkan larutan, katup S berfungsi untuk menyedot larutan,
dan katup A berfungsi untuk mengeluarkan udara dari bulb. Baiklah, langkah pertama adalah kita akan memipet larutan H2O2 sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume 10 ml. Sebelum itu, pipet volume terlebih dahulu dibilas dengan larutan yang akan dipipet, yaitu dengan cara pipet volume diisi dengan larutan yang akan dipipet hingga sepertiga gondok pipet volume. Lalu seperti buret tadi, pipet volume dimiringkan 180 derajat dan kedua tangan memegang ujung masing-masing pipet volume, lalu diputar-putar hingga seluruh bagian pipet volume terkena oleh larutan yang akan dipipet. Selanjutnya kita menyedot larutan H2O2 sebanyak 10 ml dengan cara menekan katup S pada bulb hingga larutan H2O2 berada 1 cm di atas tanda batas. Kemudian dihimpitkan dengan cara memiringkan labu ukur sekitar 45 derajat dan menekan katup E untuk mengeluarkan larutan hingga larutan berada tepat pada tanda batas. Sebelum pipet tetes tadi dihimpitkan, kita perlu mengeringkan terlebih dahulu dengan kertas saring. Kemudian larutan H2O2 yang telah dipipet tadi kemudian dipindahkan ke labu ukur 100 ml yang lain dengan cara seperti tadi, yaitu dengan memiringkan labu ukur sekitar 45 derajat dan menekan katup E untuk mengeluarkan larutan dari pipet volume. Kemudian setelah itu, labu ukur yang berisi larutan H2O2 10 ml tadi ditambahkan aqueous menggunakan labu ukur hingga berada 1 cm di bawah tanda batas. Setelah itu labu ukur dikeringkan dengan kertas saring. Setelah dikeringkan, labu ukur dihimpitkan menggunakan pipet tetes hingga tanda batas meniskus. Cara menghimpitkannya yaitu dengan cara menjepit pipet tetes dengan menggunakan 2 jari. Contohnya dapat dilihat pada gambar di atas. Kemudian setelah itu, larutan dihomogenkan sebanyak 7-11 kali. Menghomogenkan larutan dengan labu ukur dapat dilihat pada video di atas. Setelah dihomogenkan, kemudian larutan dipipet kembali sebanyak 10 ml dan dipindahkan ke Erlenmeyer. Sama seperti labu ukur tadi, posisi Erlenmeyer dimiringkan sekitar 45 derajat. Kemudian Erlenmeyer diisi dengan larutan H2SO4 4N menggunakan gelas ukur sebanyak 10 ml. Selanjutnya larutan siap dititar dengan larutan KMNO4 0,1 N tadi. Larutan dititar hingga mencapai titik akhir, yaitu warna merah muda. Itulah tadi cara kerja tentang penetapan kadar H2O2 dalam perhidrol. Sebelum meninggalkan area kerja, perlu diperhatikan bahwa semua alat-alat yang telah kita dipakai terlebih dahulu dicuci dan disimpan ke tempat semula dengan keadaan rapi. Selain daripada itu, kita harus juga membersihkan area kerja kita seperti keadaan semula. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.